Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin jibu da'wat da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Di ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba. Sebagai bukti pendekatan itu uji utama da'i wal yastajibu li idza da'an. Maka sebagai wujud pendekatan itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan sekaligus menjawab daripada doa-doa hamba. Idza ta'an, bila mana mereka itu mau berdoa, takribul qurb wa adda'i ijabah. Sebagai wujud pengijabahan itu menjawab daripada segala permintaan kita. Ini sebagai wujud pendekatan Allah kepada hamba tanpa ada batas. Sebagaimana mi'rajnya orang mukmin dikala kita itu melakukan sholat, hakikatnya antara kita dengan Allah itu berhadapan-hadapan. Di saat Fatihah itu sebagaimana penafsiran dulu yang pernah kita bersama-sama kita pelajari. Di saat alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai dari Fatihah itu kondisi hamba dengan Allah seakan-akan ya seperti kita berhadap-hadapan. Semua apa yang kita sampaikan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat Ramadan ini, bahwasanya Allah sangat dekat dengan kita, tidak akan pernah bisa. Sebagai wujud pendekatan itu, semua doa-doa kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mau berdoa dengan syarat walas dijibuli, maka dengan harapan wal yu'minu bi, dengan harapan kita itu syaratnya mau melaksanakan segala titah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai idza da'ahum lil iman wa ta'at kama ajabahum idza da'ani lil muttaqin. Jadi dengan syarat yang diijabah itu mereka yang mau, mereka yang taat kepada Allah, mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja syaratnya. Makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Mereka yang mampu diperintahkan oleh Allah untuk puasa dengan menjaga segala hal-hal yang tidak merusak, jaga. Yang mengikuti itu barulah fastajaba lakum, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama karena yang butuh itu tetap kita meyakini yang butuh Allah itu kita, yang butuh Allah kita. Ya sudah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan fasilitas seperti bulan Ramadan. Ini fasilitas dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai wujud kasih sayangnya, kasih sayang Allah kepada kita. Andai kata tidak ada Ramadan, wallahu a'lam bishawab, ya bisa kacau balau kita ini. Artinya kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita yang berakar itu susah. Sehingga Ramadan itu sebagai spesial, cuci gudang, sing elek-elek itu gawah kabeh. Mari ngono nanti membeli produk-produk yang bagus-bagus setelah Ramadan. Nah, Syawal baru membeli produk-produk yang bagus-bagus. Nah, kok ternyata kececer ada yang jelek-jelek, ya nanti kalau masih ada umur Ramadan cuci gudang lagi, terus begitu. Itu kesempatannya.
ya untung kalau masih ketemu lagi Ramadan berikutnya. Kalau tidak ketemu, terlanjur barang-barang yang sudah aspal, barang sudah aspal, sudah terlanjur masuk, ternyata nggak sampai cuci gudang, kita sudah innalillahi nggak tahu begini ya. Susah pencuciannya. Maka kesempatan Ramadan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Buang semuanya yang jelek-jelek, produk-produk yang expired buang semuanya. Kita nanti beli lagi produk yang baru. Maka insya Allah itu akan selalu bersih. Jadi kita akan selalu terjaga. Maka kesempatan inilah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun juga punya syarat. Walastajibu, harus menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah bil iman wa taat, berupa iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi amara bi siyab wal madamati alaih. Makanya yang panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu kan sudah panggilan terindah. Allah memanggil pada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang paling luar biasa, panggilan yang paling cantik yang diberikan Allah pada kita. Khusus panggilannya, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan hebat itu. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Istilahnya itu sudah dipanggil baik-baik lah, dilulu, panggil baik-baik, kasih fasilitas baik, supaya kita mau melakukannya. Ini nah hebatnya Allah, ini hebatnya. Alhamdulillah punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. La'allakum yarsudun. Amara bil wa wa la'allakum yarsudun, supaya kita semuanya airojina isabatul rasul wa isabatul haq wa barakat. Jadi supaya kita ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan semua apa yang kita lakukan seiring dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'lam anna Allah ta'ala lima amara bisawmi syahr wa mura'atil iddah wa hasbuhum ala qiyam wa bidawamil takbir taksir wa syukur. Maka kita ingat dikala Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk puasa selama 1 bulan, wa mura'atil adat juga harus kita jaga jumlah. Kita jaga jumlah. Makanya inilah manfaatnya orang ini, para ulama ini mengatakan ru'yatul hilal. Manfaatnya jumlah. Jumlah itu kalau memang disyariatkan 30 ya 30. Kalau 29 ya 29. Sesuai dengan putusan yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jumlah 20, kita ternyata 29, ya kurang masih. Misalkan 29 kok 30 puasa, ya haram puasanya. Maka jumlah juga harus menjadi perhitungan. Jumlah itu menjadi sangat kuat perhitungannya. Maka yang menjadi perbedaan itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti mana yang benar nanti aja kalau di akhirat sana ya kan. Untuk sementara ya semuanya betul, semuanya punya dalil. Mana yang betul yang 9, 29, 30 kalau berbeda. Walau bishawab ya kan, sesuai dengan ulamanya masing-masing. Kalau kita yakinnya ulama memutuskan 30, 30. Ulama memutuskan 29, 29. Semua anu teh pokoke, sing nanggung sing dhuwur kono lho. Ya kan? Sing penak yo manut wis, manut pemerintah. Urusan 29, 29, 30, 30. Ora usah ngeyel. Ya kan? Model-model kita ngeyel enggak ngefek sama sekali. Ya malah rugi. Ke aku harusnya tuh 29, ngapain pemerintah 30? Terus yang enak kan manut dan yang nanggung ya kan, manut aja pokoknya.
Kan sudah ada dalilnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada ulil amri, ya kan? Ya sudah manut ya, apa putusannya pemerintah itu paling aman itu. Langsung berengkel wong alam bisawab, ya kan? Wong bisawab. Karena logikanya lah, kita sebagai manusia, kita itu cari makan di negara Indonesia, hidup di negara Indonesia, menghirup napas negara Indonesia, bojo yo Indonesia, anak yo Indonesia. Terus mari ngono, nggak mengikuti aturan Indonesia, lah kan aneh tuh, ya kan? Aneh bin ajaib. Akhirnya ya karena egonya dan enggak, saya putusannya segini. Nah, menunjukkan jadi saya putusnya segini, enggak mau ikut negara. Nah, iki piye to yo. Oh yang nanggung negara mbok salah bener wis ana sing nanggung dur kono kok bingung. Kita kan cuma ngikut aja. Kowe enak apa wae lho to. Kowe enak penak. Surah kena imbas sama sekali ya. Kowe enak. Yang tanggung jawab para ulama. Ya kan? Maka ada ru'yatul hilal begitu itu kan jadi perbedaan dari sejak zaman dulu, padahal petunjuknya sudah jelas ya, petunjuknya itu sudah jelas, ada hisab, ada ru'yah, semuanya itu berguna ya? Semuanya itu harus ada hisab, ada ru'yah, sebenarnya semuanya kan hisab, hanya saja semuanya ru'yah sebenarnya. Hanya perbedaannya ada ru'yah yang pakai pola manusia. Hitung-hitungan kan ru'yah juga, melihat pakai hitungan. Nah, yang ada juga ya langsung ru'yah skala alam, langsung melihat kepada keadaan yang nyata. Nah, maka sebenarnya hisab itu adalah pembenaran daripada ru'yatul hilal. Hisab itu. Makanya bahasa Rasulullah itu. Kalau toh memang tidak melihat sama sekali tanda-tanda yang menunjukkan itu hilal, ya sudah pakai ilmu falaknya ini juga ru'yah, hanya saja ru'yahnya pakai sains, pakai ilmu dan sebagainya, perhitungan, itu juga ru'yah. Kalau toh tidak, bahasanya kan kalau tidak melihat tanda alam, maka ya yang diutamakan tanda alamnya. Kalau sudah melihat tanda alam, ya udah itu putusannya. Akhirnya kan mereka enggak, ini juga tanda alam ini, coretan saya ini. Ya wes karepmu kono ya kan? Akhirnya kan ngono. Wes karepmu kono lah. Maka sing penak ya melok manut ae. Wis nek sing ngatasi. Poso, sesuk poso. Enggak. Akhirnya ada pertanyaan begini loh, Pak Rofi bilangnya kalau sudah mendengarkan takbir itu posone haram. Ya memang puasa di hari lebaran itu haram. Lah terus ada takbir ke? Ya kono kan sing takbir nggak kurung takbir kok. Ngono kan. Maka kembali lagi kepada ulamanya masing-masing. Maksudnya di saat mendengar takbir kita haram puasa, itu bagi dia sendiri. Artinya kalau kita sudah memutuskan bahwasanya puasa 29 hari, ya sudah, rasa nambah 30 kuwi haram. Wis bodoh kok poso. Nah, bagi mereka enggak, masih besok. Wis biyen kono kan sesuk. Urung mari posone kono, ya kan? Atau kita 30, ya sudah, mentok sampai 30. Yang 29 kok sudah takbir, ya benio, dia sudah selesai kok. Gampang kan? Gampang, nggak usah nyala-nyalan. Terus mana ya? Oh, Ustaz. Ustaz sini. Desti. Ini Ustaz terganteng sebaltin ini. Ya kan? Nggak usah repot, ya kan? Ikuti aja sudah, nggak usah repot. Nah, semuanya itu benar, semuanya ada yang nanggung.
Yang penting itu maka bahasanya Allah itu sudah ikuti aja, ikuti aja. La'alakum yarsyudun, supaya kita mendapatkan siratal mustaqim. Maka dikala wa'lam anna Allah ta'ala lima amalakum bisawmi syahrin wa mura'ati hatta. Di saat Allah merintahkan kita puasa Ramadan plus menjaga bilangannya. Menjaga bilangan itu sangat penting, karena kalau sudah dikatakan ditentukan segini kok kita melanggar, ya ternyata kan belum sempurna. Bisa jadi kalau lebih puasa kita haram. Itu menjaga bilangan juga sebut alal qiyam bima yudha dari takbir wa tafsir. Maka yang paling penting lagi peringatan Allah itu adalah di dalam, terutama di dalam bulan Ramadan dan yang lainnya, adalah mentakbirkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan syukur. Orang itu tak akan mudah syukur dan tak akan mampu bersyukur kalau belum membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam segala hal itu kita tuh meniti, diteliti mana yang kira-kira itu hak kita, mana yang kira-kira ternyata itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikir, ora saja-aja, nggak usah jauh-jauh, kita aja dipikir, adakah kira-kira dalam badan kita ini yang itu memang hak permanen kita? Ada enggak kira-kira? Mana yang kira-kira pemberian bapak kita? Apakah bapak tadi di saat WKWK itu menyisihkan satu organ? Apa enggak? Kan enggak mungkin kan? Saat itu lupa semuanya, tahu-tahu perutnya jadi begitu aja, enggak rencana kok. Kan brojol gitu aja, nggak rencana. Ya Allah, nanti aku mau bikin sendiri hidungnya yang mancung. Nah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak ada satu produk pun yang bikinan kita kan nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya itu adalah bikinan Allah. Maka dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu baru mampu untuk bersyukur. Kalau orang itu tidak membesarkan Allah, membesarkan makhluk, langka bersyukur kepada Allah. Sudahlah, langka. Pasti itu, pasti. Makanya bisa bersyukur itu dikala semuanya dikembalikan kepada Allah, baru kita bersyukur kepada Allah. Tidak bisa kalau tidak begitu. Tafakur dulu segala sesuatu yang ada dalam diri, segala sesuatu yang ada dalam lingkungan, itu Allah memberikan kepada kita semuanya. Alam semesta kita tidak pernah mencipta, tapi semuanya disediakan untuk kita. Selalu kita berpikir, barulah kita nyampe kepada syukur. Kalau tidak begitu tidak bakalan. Karena kita lebih nikmat dengan nostalgia dengan dunia. Kalau sudah nostalgia dengan dunia, lupa sudah. Sandarannya kalau makhluk sandangan kepada dunia, maka segala apa yang kita lakukan pasti akan mudah untuk kufur kepada Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, disitulah ada nilai syukurnya. Orang yang di dalam segala hal ibadah maupun bekerja yang tidak kembalikan kepada Allah, yakin akan kecewa pada hakim. Kalau hanya sandar kepada manusia, hak akan kecewa. Dikala apa yang dia mau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikasih, itu pasti kecewa. Apapun lah. Kalau tidak percaya, coba aja. Ayo, coba aja. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Pasti akan kecewa. Karena makhluk tidak mampu untuk memberikan kesempurnaan sesuai dengan apa yang kita miliki. Keinginan kita selalu sempurna, sementara makhluk tidak akan mampu memberikan kesempurnaan sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya apa? Kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau pada Allah tidak akan mungkin kecewa. Karena Allah memfasilitasi segala apa yang kita ingini. Maka di sini maksudnya mentakbir kepada Allah dalam segala hal, kembalikanlah kepada Allah. Puasa niatnya juga karena Allah, barulah kita nanti mampu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Kita itu kan di sebenarnya Allah itu tidak memberikan kesulitan kepada kita. Justru Allah itu memberikan kemudahan. Bahwa Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, supaya kita tuh untuk mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mikirnya terlalu ribet, ya kan? Mikir terlalu ribet akhirnya pusing juga, ya kan? Sementara Allah maunya nggak begitu, nggak begitu. Kita aja pikirannya terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi keinginannya. Sementara apa yang kita ingin tidaklah sesuai dengan kodrat Allah. Akhirnya apa? Sesuatu yang tidak bisa kita raih, tapi kita raih. Nah ini menjadi masalah ini. Berarti kita bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri, ya jatuh bro. Selesai kita ini, selesai. Maka kita syukur, nah syukur aja lah. Kasih 5 juta syukur, 20 juta syukur, 100. Dulu sudah kerja lama, syukur. Pensiun, syukur. Tidak pensiun, syukur, ya kan? Masih dikasih hidup. Nyantai aja sudah. Insya Allah kalau syukur sudahlah aman. Aman bisyukran. Bima doa takbir wa syukur. Akibat hadhil ayat dalatun ala nau khabur. Nah, itu semuanya apa niatnya? Ala annau khabirun bi akhwalihim sami'un wa aqwabihim bi khaisu lita'ihim bi mujazihim ala a'malihim taqidan ayna. Jadi niatnya Allah, maunya Allah itu begini. Maunya Allah, kita diperintahkan untuk puasa. Niatkanlah imanan wa ihtisaban. Setelah itu di dalam Ramadan Allah itu menebarkan rahmat kasih sayangnya yang sangat luas, tiada batas. Allah menebarkan mahfirahnya yang sangat luas. Allah juga mengijabah doa, bukan hanya 700, tapi yudhaifu liman yasha, tanpa batas. Semua amaliyah kita tidak satupun yang gratis, bahkan dibeli dengan pembelian yang mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas mulia itu diberikan apa niatnya? Ditakid, supaya kita ini mau melakukannya. Itu rangsangannya aja luar biasa. Fasilitasnya luar biasa. Untuk apa? Supaya kita mau imanan wahtisaban, dengan ketaatan kita kepada Allah, supaya mau melakukan. Karena apa? Betapa pentingnya puasa, betapa luar biasanya bulan Ramadan. Maka dengan berbagai macam iming-iming yang diberikan oleh Allah, endingnya supaya kita tuh mau melakukan. Itu loh sebenarnya itu. Sudah segitu banyaknya hadiah, nggak karuan banyaknya. Ternyata ada juga yang kagak mau. Lah ini kan beleng-beleng namanya ini, ya kan? Fasilitas sudah luar biasa. Ada juga yang nggak mau. Banyak juga yang nggak puasa, ya kan? Ini kan anak Yunda aneh, sudah biasa kok, ya kan? Sudah diprediksi Allah itu sudah biasa. Berarti mereka yang tidak terpanggil. Makanya panggilan terindah yang diberikan kepada Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, luar biasa lah. Ini niatnya Allah adalah litakid, untuk supaya kita ini mau melakukannya dengan berbagai macam iming-iming, hadiahnya luar biasa, sangat luar biasa. Ya kayak panjenengan misalkan di embarkasi haji disuruh jalan santai, ya, hadiahnya mobil, hadiahnya umroh, hadiahnya yang hebat-hebat, kan rata-rata hadir kan, sampai asar nongol, sudah megang kupon 5 zong. Kecewa. Meleset 1 nomor. meleset terus gak kena. Lo terus terang aja.
Kalau ndak ada iming-iming mobil umroh, kita kan malas hadir kan? Karena ada iming-imingnya, berbondong-bondong sampai duhurnya hilang, diniati hanya ingin mendapatkan hadiah, ternyata zok, kasihan. Loh, Allah juga begitu. Embel-embelnya tuh, apalagi yang terindah. Kemarin janji Allah apa? Siapapun yang puasa, maka nanti akan langsung bertemu dengan Allah bi rasulin babi tarjamatin, tanpa ada elemen, tanpa ada pengantarnya, tidak ada juga, tanpa ada penerjemahnya. Jadi langsung ngomong begini, ini janji Allah kepada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Kurang indah gimana? Surga itu masih kecil dibandingkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ewa semono. Apalagi sudah begitu, masya Allah. Banyak juga yang tidak puasa, ya biasa. Maka hanya syukur, Pak. Hanya syukur, ya Allah, kita itu dimampukan oleh Allah sampai detik ini. Sudah berapa hari ini? Berapa ini? Hah? 2 hari lagi? Cepat betul kok, Bin. Ini ya sudah kacau kita beginilah. Dan umat beleng-beleng begini ya kan. Lah kayak apa? Kemarin kalau di akhir Ramadan seluruh alam semesta makhluk yang bilang semuanya menangis, musibah li umat Muhammad, musibah li umat Muhammad. Akhir Ramadan ini musibah bagi kita. Kita malah ketawa-ketawa. Selesai bro, selesai. Kayak apa ndak beleng-beleng kita ini? Yang ndak makhluk yang ndak ngefek sama Ramadan menangis dengan musibatul a'zam yang terjadi pada umat, pada kita sendiri. Malah kitanya astagfirullahaladzim, kapan puasa ini habisnya, kapan habisnya, kayak apa sudah begitu. Nah ngono ya ceritaku ini pengen jadi umatnya. Innalillahi wa inna ngono jalukan ya podo seragam surga. Betul terus waras memang ya. Ya Allah, ya itulah indahnya umat Rasulullah. Makanya malaikat itu pusing atasi kita ini ya kan. Bocah ngerem diatur ya kan. Alap teleponin rokok ya nyatani ya salat ya poso ya kan. Orang teleponin rokok ya, kayak apa ya? Teleponin swarga yo apa terang ngibadahi wis kan. Posone kur oleh luar lapar karo dahaga, ya kan? Salat ya kur asal salat, ya kan? Kur ngono tok. Kan ya abot gitu nah. Terus terang aja kalau kita mengandalkan amal kita aduh, jalan surga aja masih jauh, apalagi mengetuk pintunya, bro. Jauh. Mengandalkan sholat kita, puasa kita, apa itu? Maka andalan kita adalah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi itu nah. Wes pokoknya kita tuh gampang aja. Sholat sesuai dengan aturan, tepat waktu. Wes poso sementing wayahe nggak mangan, wayahe mangan. Ora usah mikir liyane. Sah. Loh, swarga ya ya. Wes manut Rasulullah, yang atur Rasulullah. Gampang. Ini hebatnya umat. Makanya sebiar mulai kata pusing, biarin aja, ya kan? Sebenarnya ada surga sama Rasulullah. Loh, daripada pusing-pusing mikir sholatku ketompo ora, posoku ketompo ora, sedekahku ketompo ora, kedawan lakon, iso-iso malah ndak mau sedekah, ya kan? An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'a illa baina as-sama'i hijabun hatta yusalli ala nabi alaihi salatu wasallam wa idza salla alaihi yakhruqu dhalika al-hijab wa yadkhulu ad-du'a wa idza lam yaf'al dhalika raja'a du'ah
Ukiya anna wa khitamin sulkhal jalasa tasudna nasiyah suratu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nami wa qama alaihi salatu wasallam wa qala lam tubit salatu alayya wa qala ya Rasulullah istaghiltu bin sana illa ta'ala imatu panasiyah. Ada satu riwayat keistimewaan daripada sholawat, bahwasanya ma min tu'ai illa baini wa bainas sama hijabun hatta yusalli alaiya, bahwasanya dikala umat ini, dikala kita ini berdoa dalam segala hal, itu ada hijab antara hamba dengan Allah. Ada hijab yang ada di sama di langit, ada hijab hatta yusalli ala nabi, dan hijab itu bisa terbuka kalau dibuka dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majelis ini setiap kalau kita buka dengan pembacaan selawat bil qulub, supaya hijab antara hamba dengan Allah terbuka dengan adanya selawatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faida sunnah ali amru dzalikal hijab, dikala kita membaca selawat maka hijab itu pecah. Jadi saat baca sholawat itu hijabnya langsung dia pecah. Hijab itu pecah. Penghalang hijab itu pecah dikala dibacakan sholawat. Nah, hatta yusalla alaihi wasallam wa idza sunna alaihi harf dzalikal hijab wa yadkhulu du'a. Setelah hijab itu pecah, barulah doa-doa kita, niat-niat kita sampai masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diawali tidak diawali dengan sholawat, ini yang kacau. Wa idza lam nafadh dzikra jabatun, kalau tidak diawali dengan sholawat, maka doa kita mental. Mental karena ada hijab yang tadi, kembali lagi, tidak nyampe-nyampe. Nah, Pak Bosnya tidak tahu tempatnya, nggak ada alamatnya. Bu Hamidah ada, Hamidah. Ibu Hamidah Tandi Abang. Ibu Hamidah Tandi Abang. Itu kah? Oh. Bucahin apa orang bucahin? Nah. Desnina. Ini. Itu tadi dikasih sembako. Nah, sampai diselesaikan ini tanggung. Bahwa begitu yadkhulu doa wa idza lam yaf'al dzalika raja'a doa. Kalau tidak diawali dengan doa, tidak diawali dengan selawat, maka doa-doa kita ini mental kembali lagi kepada kita. Pak Posnya ndak tahu alamatnya. Tahu alamatnya, ditutup pagarnya. Kayak apa mau masuk? Ndak bisa masuk. Maka yang membuka hijab antara hamba dengan Allah adalah selawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang sudah berjuta-juta selawat, yo banyak kan sudah? Oh banyak. Dengan harapan semoga doa-doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah kajian ini. Semoga menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb.
Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim